Oke, pelan tapi pasti, beberapa smartphone flagship dengan chipset Snapdragon 888 kayak Xiaomi Mi 11, ROG Phone 5, Oppo Find X3 Pro, dan Vivo X60 Pro akan meramaikan peta persaingan flagship di pasar Indonesia. Buat orang yang butuh smartphone dengan performa maksimal, tentu aja flagship jadi jawabannya. Tapi buat orang yang mau dapetin smartphone dengan performa maksimal tapi budgetnya terbatas, solusinya bisa ambil flagship killer atau juga mantan flagship. Di video kali ini saya udah ada Xiaomi Mi 10T yang merupakan flagship killer tahun 2020 yang pakai Snapdragon 865. Sementara saya juga pegang mantan flagship Oppo Reno 10 Time Zoom yang jadi flagship tahun 2019 dengan chipset Snapdragon 855. Kalau ditotalin harga kedua smartphone ini sekitar 10 jutaan atau setara dengan satu unit Xiaomi Mi 11. Kita akan versusin dua smartphone ini untuk cari tahu apakah perbedaannya cukup signifikan secara user experience di tahun 2021 ini. Buat kalian yang lagi cari-cari smartphone dengan aura flagship tapi terjangkau, tonton terus videonya dari awal sampai habis karena bisa jadi dua smartphone ini cocok sama kebutuhan kalian. Saya Stepian dari Teknoza ID dan langsung aja kita mulai videonya. Nah, sebelum dimulai, ini dia spek lengkap antara Xiaomi Mi 10T yang pakai Snapdragon 865 dan juga Oppo Reno 10 Time Zoom yang pakai Snapdragon 855. Oke, no debat untuk desain dan material dari masing-masing smartphone. Keduanya sama-sama ada di flagship level. Bagian backdoornya mau dilihat ataupun dipegang, keduanya sama-sama kokoh dan juga mantap. Frame aluminium dengan backdoor dari frosted glass yang dilapis Corning Gorilla Glass 5. Tapi beda tahun rilis ternyata bikin bahasa desain keduanya lumayan beda. Bodi Mi 10T lebih tebal dari Reno 10 Time Zoom, efek dari kapasitas baterai yang emang lebih gede. Ditambah lagi BAM kamera khas flagship zaman sekarang. Sementara Reno 10 Time Zoom lebih tipis dan nggak punya BAM kamera sama sekali. Kalau saya pribadi lebih suka ciri khas desain dari Reno series yang kelihatan lebih elegan dan juga berkarakter. Urusan kelengkapan, fitur keduanya juga identik, sama-sama punya port USB Type-C dan dual stereo speaker. Sama-sama nggak punya jack audio, wireless charging, dan juga IP rating. Tapi Mi 10T punya poin superior di fitur infrared blaster dan juga LED notifikasi. Sementara Reno 10 Time Zoom punya slot SIM card hybrid meski sebenarnya kapasitas internal storage-nya 2 kali lipat dari Mi 10T. Kalau dilanjut ke bagian depan, di sini semuanya beda 180 derajat. Mi 10T pakai panel IPS 6,67 inci, sementara Reno 10 Time Zoom pakai panel OLED 6,6 inci. Resolusi keduanya sama-sama Full HD+. Rasio bezel atas dan bawah di Reno 10 Time Zoom lebih tipis dibanding Mi 10T. Apalagi Reno 10 Time Zoom pakai konsep kamera depan pop-up, makanya layarnya jadi bebas gangguan. Buat kualitas visual juga tentu aja AMOLED milik Reno 10 Time Zoom lebih hasilin warna yang punchy dan juga vibrant dibandingkan jenis layar IPS di Mi 10T. Plus bisa juga taruh fingerprint scanner di bawah layar. Sementara kalau ngomongin power dari dual stereo speaker, speaker di Mi 10T sedikit lebih keras suaranya dan berselisih sekitar 5 desibel dari speaker di Reno 10 Time Zoom. Nah, Mi 10T boleh kalah soal visual layar, tapi kalau untuk urusan semut-semutan, layar refresh rate 144Hz jelas ninggalin jauh layar 60Hz konvensional di Reno 10 Time Zoom. Langsung terasa bedanya kalau kita jajarin bareng kedua smartphone ini buat dipakai scrolling-scrolling. Tapi kembali lagi, kualitas layar jadi pembeda. Sebenarnya secara overall, layar kedua smartphone ini sama-sama responsif sama sentuhan jari. Cuma kalau kita sentuh di area ujung-ujung bezel, di sini kelihatan kalau layar Reno 10 Time Zoom jauh lebih baik daripada layar di Mi 10T. Sebelum kita jajal performa chipsetnya, kita harus lihat dulu UI daleman keduanya. Mi 10T pakai MIUI 12 dengan basis Android 10, sedangkan Oppo Reno 10 Time Zoom lebih update dengan ColorOS 11 dengan basis Android 11.
Kalau soal feels kedua UI-nya, saya bisa bilang sekarang bisa berimbang. Sama-sama smooth dan banyak banget kustomisasi yang bisa disesuaikan sama karakter tiap user. Cuma saya harus bilang kalau ColorOS 11 ini udah terasa banyak banget peningkatannya. Saya yang di awal kurang suka sama ColorOS, setelah nyobain langsung ternyata kenyamanannya hampir mirip sama MIUI atau One UI milik Samsung. Kedua smartphone pakai chipset kasta tertinggi Qualcomm yaitu Snapdragon 800 series. Mi 10T pakai 865 sementara Reno 10 Time Zoom satu generasi di bawahnya dengan 855. Kalau buat dipakai aktivitas rutin harian, keduanya masih sangat-sangat overkill. Tapi kalau mau diadu di speed test buka aplikasi, emang Snapdragon 865 sedikit lebih cepat sepersekian detik dan itu adalah hal wajar karena emang ada upgrade di peningkatan performa. Ngomongin skor AnTuTu, kedua chipset juga stabil diuji dua kali dengan skenario berbeda. Di kondisi pertama dengan ruangan tanpa AC, skor Mi 10T di 587.000 poin, sementara Reno 10 Time Zoom di 464.000 poin. Ada selisih sekitar 120.000 poin. Sementara pengujian kedua dengan ruangan ber-AC, Reno 10 Time Zoom terlihat ketinggalan 3% dalam memproses AnTuTu benchmark. Bukti kalau emang chipset ini peningkatan dari Snapdragon 855. Masih di benchmark, saya juga nyobain Wildlife Stress Test dari 3D Mark. Hasil keduanya sama-sama memuaskan dengan tingkat stabilisasi di atas 99%. Tapi tentu aja tetap ada bedanya. Base loop score di Mi 10T di 3802, sementara Reno 10 Time Zoom di 3103. Untuk FPS yang didapat Mi 10T di 16-28 FPS, sementara Reno 10 Time Zoom di 11-24 FPS. Konsumsi baterai selama 20 menit tes, Mi 10T ngabisin 7% baterai, sedangkan Reno 10 Time Zoom di 11%. Tapi yang menarik ternyata suhu maksimal di Reno 10 Time Zoom malah lebih adem dibandingkan Snapdragon 855 di Mi 10T. Kalau untuk dipakai keseharian rasanya emang nggak terlalu bisa dibedain karena pada dasarnya kedua chipset ini udah kencang banget. Nah gimana kalau sekarang kita lanjutin ke gaming test. Reno 10 Time Zoom ada game space yang bisa ngatur kapasitas kinerja CPU dan GPU ke dalam 3 mode yaitu low power, balance, dan juga competition. Lengkap dengan informasi FPS dan persentase kinerja CPU dan GPU, termasuk fitur untuk blokir telepon dan notifikasi selama bermain game. Sementara game turbo di Mi 10T lebih advance lagi karena kita bisa mengcustom settingan tersendiri khusus game yang kita pilih. Misalnya PUBG Mobile, kita bisa kasih settingan khusus mulai dari FPS, resolusi sampai ke visual gambarnya. Jauh lebih fleksibel dibanding game space-nya Reno 10 Time Zoom. Game pertama yang kita tes adalah PUBG Mobile. Mi 10T bisa dapat setup Ultra HD dan juga smooth 90 fps karena refresh rate layarnya udah mendukung. Sementara Reno 10 Time Zoom juga sama-sama bisa dapat setup Ultra HD, cuma bedanya untuk fps-nya mentok hanya di 60 fps aja. Nah, dari apa yang saya rasain di PUBG Mobile ini, keduanya sama-sama enteng buat jalanin PUBG Mobile. Tapi kalau soal smoothness, tentu aja Mi 10T lebih mulus lewat 90 fps-nya. Tapi kalau soal responsivitas layar buat tapping dan swiping, Reno 10 Time Zoom ini lebih gesit dan lebih nyaman dibandingkan Mi 10T. Kita lanjut ke game wajib kedua, ada Genshin Impact. Sekali lagi ngingetin kalau game ini adalah game super berat, bahkan beberapa flagship belum tentu maksimal jalanin game ini. Nah, Genshin Impact ini biar langsung kelihatan bedanya, saya taruh langsung setup keduanya di rata kanan 60 fps. Hasilnya bisa lebih kelihatan di sini. Meski keduanya sama-sama lancar buat jalanin Genshin Impact, tapi gameplay di Mi 10T sedikit lebih mulus. Ini tentu aja efek peningkatan Snapdragon 865 terutama di sektor GPU Adreno 650-nya. Meski sebenarnya Snapdragon 855 juga masih sangat mumpuni buat jalanin game ini. Meski di set rata kanan suhunya juga cukup terjaga, nggak sampai lewat dari 45 derajat Celcius. Kesimpulannya kedua smartphone ini masih amat layak buat main game ini. Oppo Reno 10 Time Zoom di sektor kamera lebih terasa flagship lewat laser autofocus, stabilizer OIS, dan juga lensa tele 5x optical zoom yang tentu aja lebih proper buat telefoto tanpa takut kehilangan detail. Sementara Mi 10T lebih kekinian dengan resolusi kamera yang lebih besar 64 megapiksel dan juga kemampuan rekam video hingga 8K. Kalau untuk kamera selfie sebenarnya nggak punya gap yang terlalu jauh.
20 megapiksel untuk Mi 10T dan 16 megapiksel untuk Reno 10 Times Zoom yang sama-sama bisa rekam video di 30 fps pada resolusi 1080p. Bedanya paling ada di Reno 10 Times Zoom yang kelihatan lebih futuristik dengan kamera pop-up, sementara Mi 10T pakai single punch hole kamera. Kalau ngomongin software kameranya, Mi 10T lebih fleksibel karena punya banyak setup bawaan untuk bikin skenario foto dan video berbasis AI. Bahkan untuk melakukan mode pro di menu video recording, sementara Reno 10 Times Zoom meski unggul secara hardware, sayangnya software kameranya nggak sebanyak di Mi 10T. Bahkan mode pro-nya cuma tersedia untuk foto aja, nggak bisa dipakai untuk video recording. Untuk komparasi hasil kameranya, yang paling kelihatan bedanya ada di karakter tone warna Mi 10T yang agak bluish, sementara di Reno 10 Times Zoom kelihatan lebih warm dengan akurasi dan saturasi yang lebih akurat dibanding Mi 10T. Untuk telefoto, Reno 10 Times Zoom juga superior karena tetap bisa jaga detail dan kualitas foto meski di zoom sampai 10 kali. Foto bokeh dengan objek orang juga hasilnya lebih rapi dan akurat. Sementara untuk foto selfie meski resolusinya lebih kecil dan kalah tajam, tapi untuk dynamic range masih sedikit lebih baik Reno 10 Times Zoom. Pindah ke posisi low light. Secara overall, night mode di Reno 10 Times Zoom lebih baik dalam mengangkat shadow dan juga brightness. Jadi detail-detail dalam foto bisa lebih jelas kelihatan sama mata. Untuk video recording di 4K 60 fps, stabilisasi keduanya identik dan sama-sama nggak bisa menjaga stabilitas ketika direkam pakai tangan. Tapi Reno 10 Times Zoom lebih baik soal ketajaman. Keduanya punya mode super steady buat hasilin video yang lebih stabil. Tapi sayangnya di mode ini kualitas kamera Mi 10T turun drastis karena dynamic range-nya kalah jauh dari Reno 10 Times Zoom. Sementara untuk video selfie dengan mode bokeh di Full HD 30 fps, movement di Reno 10 Times Zoom terasa lebih kelihatan smooth dengan view yang juga lebih lebar dibandingkan Xiaomi Mi 10T. Xiaomi Mi 10T punya kapasitas baterai hampir 1000 mAh lebih gede dibanding Reno 10 Times Zoom. Tapi dengan layar jenis IPS yang lebih besar plus refresh rate layar yang lebih tinggi, pastinya ada konsekuensi. Dipakai untuk harian secara wajar non-gaming, Mi 10T ini bisa bertahan selama 16 jam dan tersisa 15% baterai dengan screen on time nyaris 8 jam di mode 144Hz dalam sekali charging. Proses chargingnya juga kencang banget karena cuma butuh 1 jam 10 menit aja dari posisi 9% sampai penuh. Sementara layar OLED 60Hz nya Reno 10 Times Zoom masih sanggup standby hampir 18 jam dengan screen on time 7 jam dan sisa baterai 6% untuk satu kali charging, yang masih terbilang cukup irit buat smartphone rilisan tahun 2019. Sayangnya teknologi chargingnya agak ketinggalan karena charger VOOC 20 wattnya butuh waktu 1,5 jam buat ngisi baterai sampai penuh. Buat kalian yang emang salah satu user dari kedua smartphone ini, menurut saya keduanya masih sangat bisa diandalkan buat tahun ini tanpa perlu ganti lagi dengan flagship yang lebih baru. Kecuali emang kalian punya budget lebih dan pengen selalu pakai smartphone yang paling up to date. Catatan saya buat Snapdragon 855 di Reno 10 Times Zoom adalah performanya masih cukup stabil buat diajak kerja berat meski berselisih 2 generasi sama Snapdragon 888 yang jadi chipset paling update-nya Qualcomm saat ini. Reno 10 Times Zoom juga punya desain ikonik yang bakal selalu diingat sama fansnya Oppo atau user yang suka smartphone anti mainstream. Sementara Xiaomi Mi 10T bakal dikenal sebagai flagship killer 5G dengan harga termurah dengan layar refresh rate 144Hz-nya. Meski di beberapa poin emang value-nya nggak 100% seperti di real flagship. Masalah ketersediaan di pasaran, Reno 10 Times Zoom emang agak susah dicari dibandingkan Xiaomi Mi 10T yang masih tersedia stok baru mengingat belum setahun dirilis. Oke, itu dia tadi video komparasi antara Xiaomi Mi 10T dan Oppo Reno 10 Times Zoom yang pakai chipset flagship beda generasi dari Qualcomm Snapdragon. Kalau kalian pakai salah satu dari kedua smartphone ini, yuk kita bisa saling sharing dan isi kolom komentar di bawah. Sampai di sini dulu video kali ini. Like video ini kalau dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknozaidi. Pamit.